hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja, sehat semua dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Meskipun berada di rumah, meskipun kegiatan seperti semula masih akan diadakan bulan depan, tetapi semangat kita tidak akan pernah kendor. Kita terus berharap kepada Tuhan, sebab pengharapan adalah sesuatu kekuatan yang tanpa batas. Pengharapan adalah sesuatu yang luar biasa. Ibu-ibu mengerti ya tentang pengharapan karena kita banyak belajar. Sore petang hari ini juga saya akan memberikan sharing tentang pengharapan. Karena jika kita memiliki pengharapan, kita adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya. Karena kita tidak perlu khawatir, kita tidak sedih dalam kondisi apapun. Karena kita masih punya pengharapan. Harta dan keberhasilan juga sudah menanti di depan mata.
sebab pengharapan kita ada. Ya ibu-ibu, saudara-saudara semua, bersemangat terus ya di dalam menantikan hari demi hari. Namun seseorang tidak boleh kehilangan pengharapan, karena jika pengharapan itu hilang, maka harta apapun tidak akan ada gunanya. Kita punya apapun, kalau kita tidak punya pengharapan, maka tidak akan berguna buat kita. Maka dari itu teruslah berpengharapan ya. Mari kita cek diri kita masing-masing, sampai hari ini apakah kita masih punya pengharapan? Kita cek apakah akhir-akhir ini kita mulai putus asa, apakah akhir-akhir ini kita mulai tidak bergairah lagi dalam menanti-nantikan Tuhan, tidak punya pengharapan lagi karena sudah berbulan-bulan kondisinya tidak kunjung berubah. Apakah kita juga mulai aras-arasan berdoa dan mulai tidak bisa menikmati hari-hari dengan penuh sukacita? Apakah kita sudah kehilangan sukacita kita? Nah, perlu kita cek apakah kita sudah tidak berpengharapan. Harus kita tumbuhkan kembali pengharapan itu, tidak sia-sia, apalagi kalau harapannya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya ibu-ibu, saya percaya bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menikmati hari-hari dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Tidak hanya setiap hari kita rutinitas di dalam bekerja, mulai dari kecil, kita sekolah, besar, bekerja, kemudian menikah, dan kemudian kita menikmati hari tua. Tidak hanya itu ibu-ibu dan saudara-saudara semua, tetapi Tuhan menciptakan kita itu dengan sesuatu yang luar biasa. Mari kita flashback ke belakang. Siapakah kita dulunya sehingga Tuhan bawa kita sampai hari ini dalam kondisi dan keadaan yang luar biasa baiknya. Nah, ibu-ibu, itu karena kita waktu itu dan waktu masa lalu kita tidak hilang harapan, tetapi kita tetap berusaha, kita tetap bekerja keras, kita tetap bersemangat untuk terus maju, baik dalam pelayanan, baik dalam bekerja, berkarya, dan mendidik anak-anak, juga membangun rumah tangga dengan baik. Nah, di sini kita harus merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu, di mana orang ini adalah seorang yang luar biasa gigihnya dan dia bisa melihat peluang dengan jelas. Ya, namanya itu Levi's. Dia adalah seorang penambang. Dia berasal dari Jerman, tetapi dia hijrah ke California untuk bekerja sebagai penambang. Tetapi di dalam hal menambang ini, dia tidak cukup mempunyai uang yang banyak. Tetapi dalam segala usahanya, dia hanya mendapatkan sedikit saja emas. Tetapi dia tidak putus asa, dia kemudian berusaha lagi dengan cara dia membuat tutup mobil dari kain yang keras, buat tenda untuk penambang dari kain yang keras, dari kain yang berbahan jin pada waktu itu. Tapi kemudian salah seorang temannya mengatakan bahwa, kenapa kamu tidak buat saja baju atau celana dan yang berbahan jeans? Bukankah kita para penambang sangat membutuhkan celana yang berbahan jeans yang kuat untuk menambang? Dan hal ini membuat Levi's merasakan bahwa bisa juga dia mengembangkan usahanya menjadi usaha berbahan jeans atau celana jeans atau baju berbahan jeans. Kemudian dia mulai membuat, atas saran temannya dia membuat, dan kemudian dalam waktu singkat celana jeansnya diborong oleh teman-temannya yang kebetulan bekerja bersama dengan dia,
sesama penambang emas. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, produknya dikenal di banyak masyarakat. Dan kemudian dia mulai memproduksi tambang emasnya sendiri. Sehingga dengan demikian dia menghasilkan jauh lebih besar hasilnya dari apa yang selama ini dia cari di penambangan. Dia sudah menemukan tambang emasnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus berinovasi dalam segala situasi dan kondisi, menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak perlu yang namanya khawatir dan membayangkan hal yang buruk. Kita masih bisa berusaha. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa bekerja dengan baik. Nanti pasti kita ketemu dengan apa yang selama ini kita inginkan. Tambang emas kita pasti akan ketemu. Di mana itu? Kita terus mencari dan minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika kita menemukan pintu yang tertutup, pasti masih ada pintu-pintu lain yang terbuka. Dan saya percaya semuanya itu akan jadi kenyataan. Tambang-tambang emas kita akan kita dapatkan dan kita akan temui. Dan kita tidak perlu putus asa. Dalam hidup ini memang ada yang namanya kegagalan, ya, kesusahan, percobaan ataupun ujian. Namun kita dapat menyikapinya secara berbeda. Berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya memang kalau pencobaan atau ujian itu yang seringkali kita rasakan adalah di dalam rumah tangga. Ketika kita sudah memasuki dalam rumah tangga akan semakin banyak. Tetapi mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini. Mari kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Mengapa firman Tuhan berkata demikian? Sebab melaluinya kita ditempa menjadi lebih dewasa dan berpengalaman. Apakah ketekunan itu? Ketekunan adalah sikap yang pantang menyerah dan terus berusaha dalam melakukan yang terbaik di saat yang terburuk. Saudara-saudara, ketekunan membentuk orang menjadi tahan banting, pandai melihat peluang di tengah penghalang, dan buahnya adalah keberhasilan. Kita baca dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Siapa saudara yang dapat memulihkan semangat yang patah? Adalah dirinya sendiri. Maka jangan sampai semangat kita patah. Bagaimana caranya untuk kita bisa bersemangat? Milikilah pengharapan kepada Tuhan Yesus. Setelah itu lihatlah, sesulit apapun pasti kita dapat mengatasinya. Selain karena semangat yang harus ada, semangat juga menguatkan kita. Yesus pun memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menanggung dalam segala sesuatu. Mari di era yang baru ini, di era new normal ini, kita akan lalui dan kita akan awali dalam sebuah pengharapan baru di dalam Yesus. Sebuah semangat yang baru untuk menyatakan kemuliaannya di bumi ini. Dan lihatlah bagaimana tangannya bekerja, mukjizat itu nyata bagi kita. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan kita setia, saudara. Tuhan kita setia. Jadi terus berpengharapan, jangan putus asa, jangan menyerah, dan terus bersemangat. Di dalam Tuhan Yesus kita harus terus bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, ajari kami untuk terus berpengharapan, karena sesungguhnya Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang sempurna.
sehingga kami terus bersemangat dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam menantikan pertolongan-Mu ada Roh Kudus yang menghibur kami. Kami tidak pernah hilang harapan, tetapi kami terus bersemangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, firman-Mu berkata, dan harapanku tidak akan pernah hilang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita sudah mendengar renungan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa, dan ingat terus, kita harus melihat dengan mata iman, melihat dengan mata rohani, di dalam menanti-nantikan Tuhan, di dalam berpengharapan, sampai kita menemukan kesempatan emas kita, untuk kita boleh mencapai destiny kita. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan,